Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengampu mata kuliah model dan desain pembelajaran PJOK, yaitu Bapak Dr. Damra MPD dan Ibu Dr. APT Astria Effendi M. from I4. Perkenalkan, nama saya Bimaya Adilia, NIM 201999023. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti saat sekarang ini. Kemudian sholawat beserta salam tak bosannya kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang paper yang sudah saya buat, yaitu model diamond dalam pembelajaran PJOK, yang mana kita ketahui pendidikan adalah sebagai usaha sadar terencana yang mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif dan mengembangkan potensi pada dirinya, dan untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan di dalam dirinya. Kegiatan proses pembelajaran yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat menjangkau kerana hasil pembelajaran baik secara peningkatan dalam ranah kognisi, afeksi, dan ranah psikomotorik dalam membentuk perubahan sikap dan perilaku. Kemudian pendidikan jasmani dapat diartikan suatu proses pendidikan melalui aktivitas jasmani dan didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan mengembangkan keterampilan motorik. Kemudian pengetahuan dan perilaku hidup sehat yang aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Kemudian dalam pembelajaran sasaran utama adalah menciptakan situasi dan kondisi yang memudahkan siswa untuk belajar. Tetapi dalam kenyataannya guru maupun dosen seringkali mengalami kesulitan untuk mengkondisikan situasi dalam keadaan tersebut. Karena itulah proses pembelajaran kadang mengalami hambatan karena cara yang digunakan guru untuk peserta didik kadang tidak sesuai, tetapi dapat juga karena peserta didiknya yang sulit diatur ataupun yang tidak mau mengikuti saran dari guru. Maka dari itu model dan desain pembelajaran dalam pembelajaran PJOK tersebut harus tepat dan menarik sehingga dapat memecahkan permasalahan yang sulit tersebut, dan supaya peserta didik dengan mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru dan juga tercapainya tujuan pembelajaran yang diinginkan, di mana sebuah tujuan desain yaitu tujuan desain model itu yaitu untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Kemudian pengembangan sistem pembelajaran ataupun instruksional merupakan salah terbentuknya pembaruan sistem instruksional yang banyak dilakukan dalam rangka pembaruan sistem pendidikan dengan maksud agar sistem tersebut dapat lebih serasi dan tertuntun kebutuhan masyarakat, serasi pula dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tujuan utamanya itu meningkatkan produktivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Kemudian juga model yang berorientasi pada sistem ini yaitu adapun model diamond ini yaitu merupakan model yang berorientasi pada sistem, di mana model itu dimaksud untuk mengembangkan pembelajaran yang berskala besar ataupun luas, dan kategori model ini biasanya dimulai dari tahap pengumpulan data untuk menentukan kelayakan dan keinginan pengembangan solusi instruksional. Kemudian banyak model berorientasi sistem mengharuskan masalah ditentukan dalam format yang diberikan sebelum melanjutkan
perencanaan pembelajaran. Kemudian banyak model-model desain pembelajaran yang telah dikemukakan oleh para ahli, tetapi dalam kesempatan ini ataupun dalam paper saya ini hanya akan mengulas singkat tentang model desain pembelajaran Diamond, yang mana model Diamond ini berfokus untuk menunjukkan bahwa setiap peserta didik berharga dan memiliki kemampuan. Kemudian kita masuk kepada pengertian model Diamond ini, di mana The Diamond tahun 1998, yaitu model yang berbasis sistem yang biasanya terkhusus untuk pendidikan tinggi. Asumsi yang mendasari isu-isu politik yang sosial yang ada di kampus dan dalam departemen pendidikan akademik sangat penting. Pengembangan instruksional adalah upaya tim yang konsisten dengan memprioritaskan dan misi organisasi. Kemudian Diamond model ini terdiri menjadi 2 fase ataupun tahap. Yang pertama, fase yang pertama yaitu seleksi proyek dan desain, di mana kelayakan dan keinginan proyek diperiksa, pilihan yang ideal proyek dibuat rencana operasional dan dikembangkan dengan mempertimbangkan kendala yang ada. Kemudian yang kedua yaitu produksi dan implementasi dan evaluasi pengembangan setiap unit mencakup proses itu dengan 7 langkah. Yang pertama, menentukan tujuan, desain instrumen evaluasi dan prosedur, memilih format pembelajaran dan memeriksa bahan yang ada, kemudian memproduksi bahan-bahan yang baru ataupun memodifikasi bahan yang telah ada, dan dikoordinasi logistik untuk pelaksanaan dan skala penuh pelaksanaan termasuk evaluasi dan revisi. Kemudian Diamond dikembangkan dan disempurnakan oleh pembangunan yang khusus untuk lembaga pendidikan tinggi. Walaupun model Diamond mungkin dianggap berorientasi kelas atas, telah menetapkan dalam kategori sistem karena keyakinannya bahwa pembangunan adalah upaya tim dan sering diarahkan pada luas persembahan kurikulum di kecanduan kursus. Kemudian Diamond model ini melambangkan salah satu prinsip paling mendasar dalam proses sosial pedagogik. Di sini menurut Ed Seller, yaitu adanya berlian di dalam diri kita semua. Sebagai manusia, kita semua berharga dan memiliki berbagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Tidak semua berlian dipoles dan dalam gemerlapan, tetapi semua memiliki potensi untuk menjadi, dan demikian pula setiap individu memiliki potensi untuk bersinar. Dan kemudian sosial pedagogik mendukung mereka dalam hal ini. Oleh karena itu, sosial pedagogik memiliki 4 tujuan utama yang berkaitan erat dengan model Diamond ini, yaitu yang pertama kesejahteraan dan kebahagiaan, kemudian pembelajaran yang holistik, hubungan dan pemberdayaan yang akan menghasilkan pengalaman yang positif. Sebagai manusia sangat berharga dan memiliki berbagai pengetahuan dan keterampilan maupun kemampuan. Tidak semua berlian dipoles oleh kegelapan tadi, sehingga bisa dikatakan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk bersinar. Kemudian tujuan utama pedagogik sosial memiliki 4 tujuan tadi yang sudah kita bahas, kesejahteraan, kebahagiaan, solusi holistik, dan hubungan pemberdayaan. Kemudian model Diamond ini yang dikembangkan oleh holistik tadi selama 2 tempat dari kegiatan ditemukan dalam model Diamond. Setiap unit kursus kurikulum berlangsung melalui proses 7 langkah tadi, yaitu menentukan tujuan, unit, dan desain instrumen, evaluasi, dan prosedur langkah yang bersamaan dengan format instruksional, dan memeriksa bahan untuk inclusion mungkin di dalam sistem. Kemudian setelah langkah-langkah telah diambil, baru diproduksi bahan yang ada ataupun dimodifikasi. Di sini menariknya Diamond ini termasuk percobaan bidang sebagai bagian dari langkah yang sama seperti produksi bahan, walaupun sebagian besar pengembangan model yang membuat langkah itu membuat terpisah.
Dan juga implisit untuk langkah ini adalah revisi dan instruksional berdasarkan uji lapangan. Di samping langkah terakhir adalah mengkoordinasikan logistik pelaksanaan yang diikuti dengan implementasi skala penuh yang termasuk evaluasi dan revisi di dalamnya. Kemudian langkah-langkah model ini yaitu ada 2 fase tadi. Yang pertama pemilihan proyek, desain produksi, di mana di sini pemilihan proyek merupakan langkah pertama, langkah di mana menentukan apa yang akan kita ajarkan. Dan kemudian desain adalah merancang apa yang menentukan apa yang akan kita kerjakan. Kemudian yang produksi yaitu menentukan bagaimana itu akan dikerjakan dan langkahnya dalam mengerjakan sebuah perancangan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan dan evaluasi, di mana pelaksanaan di sini merupakan langkah di mana sesuatu tersebut diterapkan, dan kemudian evaluasi yaitu merupakan langkah penilaian yang bertujuan melihat suatu yang telah dibuat tapi memerlukan perbaikan ataupun suatu itu bisa diterapkan di dalam lapangan. Kemudian kita masuk ke penerapan model Diamond ini dalam pembelajaran PJOK, di mana pembelajaran PJOK yaitu suatu mata pelajaran yang mencakup fungsi gerak tubuh secara maksimal. Di dalamnya memuat aspek pengetahuan, sikap, gerak yang ditanamkan untuk diri secara baik bagi peserta didik. Dapat kita ketahui juga bahwa pembelajaran PJOK yaitu pembelajaran yang dilakukan melalui gerak, yaitu untuk meningkatkan kemampuan ke arah sikap, kognitif, dan juga keterampilan yaitu psikomotor. Kemudian dalam pendidikan jasmani dan olahraga itu juga diperlukan suatu model pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik lebih tertarik dan termotivasi mengikuti pembelajaran PJOK tersebut. Pembelajaran olahraga biasanya banyak dilakukan dengan cara yang itu-itu saja. Maka dari itu dapat kita terapkan model pembelajaran Diamond ini pada pembelajaran PJOK di sekolah. Pada model pembelajaran Diamond ini adalah menerapkan suatu sistem di mana terbagi menjadi 2 fase yang sudah kita jelaskan di atas tadi, yaitu seleksi proyek dan desain, kelayakan dan keinginan proyek diperiksa, pilihan dan ideal proyek dibuat rencana operasional dan dikembangkan dengan pertimbangan kendala yang ada. Kemudian yang kedua, produksi, implementasi dan evaluasi pengembangan. Setiap unit mencakup proses yaitu yang sudah kita bahas tadi, yaitu 7 langkah. Dan adapun langkah tersebut bila kita terapkan dalam pembelajaran PJOK di sekolah, yaitu yang pertama menentukan tujuan, di mana di sini guru PJOK menentukan tujuan dari pembelajaran PJOK tersebut dan menjelaskan kepada peserta didik terlebih dahulu apa tujuan yang kita dapat dari mempelajari materi yang diajarkan tersebut. Dan juga guru harus menganalisis karakteristik peserta didik terlebih dahulu. Dan pada tujuan ini biasanya ada tujuan umum dan juga ada tujuan khusus. Contohnya dalam materi bola voli, peserta didik harus mengetahui terlebih dahulu tujuan mempelajari bola voli tersebut. Kemudian yang kedua yaitu desain instrumen dan evaluasi prosedur. Di sini guru mendesain bahan ajar ataupun materi yang menganalisis isi bahan belajar dengan cara memilih dan menentukan materi apa saja yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya memilih format pembelajaran dan memeriksa bahan adanya, memproduksi bahan-bahan baru ataupun modifikasi bahan yang sudah ada. Pada poin ini guru PJOK memilih bahan ajar tersebut apakah menggunakan bahan yang sudah ada sebelumnya, ataukah memproduksi atau membuat lagi bahan-bahan ajar yang baru, atau memodifikasi yang sudah ada sebelumnya. Di sini guru olahraga sangat berperan penting dalam memilih bahan ataupun materi yang akan diajarkan, dan juga harus inovatif dalam memberikan materi pembelajaran PJOK pada peserta didik tersebut. Karena dapat kita ketahui bahwa
pembelajaran PJOK ini sangat menarik karena di dalamnya tidak hanya untuk pengetahuan peserta didik saja, akan tetapi juga untuk keterampilan peserta didik, dan juga di dalamnya merupakan aktivitas ataupun peserta didik dalam berolahraga. Kemudian koordinasi logistik ataupun pelaksanaannya dan skala penuh pelaksanaan termasuk evaluasi dan revisi. Pada tahap ini merupakan proses pelaksanaan pembelajaran baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Pada proses ini guru harus bisa membuat peserta didik tertarik dan juga materi diajarkan oleh guru PJOK tersebut dengan menggunakan strategi, metode, dan gaya belajar menarik sehingga proses pembelajaran tidak monoton dan tidak membuat peserta didik bosan dan jenuh dengan pembelajaran tersebut. Misalnya dalam pembelajaran bola voli tadi, guru membuat variasi belajar ataupun memodifikasi alat semenarik mungkin sehingga dalam proses pembelajaran akan tercapainya juga tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian pada tahap ini guru juga melakukan evaluasi dan penilaian terhadap yang sudah dipelajari oleh siswa dan juga merevisi bahan ajar ataupun materi yang tidak sesuai dengan pembelajaran PJOK tersebut. Demikian paper yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya banyak-banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.